Shalom, selamat pagi Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Haleluya, semua dalam keadaan sehat. Walaupun kita ibadah di rumah sudah beberapa minggu ini, tapi saya yakin Tuhan Allah kita bertahta dalam setiap puji-pujian kita. Walaupun kita banyak penyakit, banyak virus, nggak menghalangi kita untuk kita bisa beribadah sama Tuhan. Amin Bapak Saudara. Haleluya. Mari kita sebelum kita memulai ibadah kita pagi hari ini, mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih buat penyertaan, buat kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kami. Sampai saat ini kami masih merasakan begitu besar kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan kalau minggu ini Tuhan, pagi hari ini Tuhan masih izinkan kami untuk kami boleh beribadah kepada Tuhan. Tuhan masih siapkan setiap media yang ada untuk memuliakan Tuhan. Nah, kami percaya Tuhan, ketika kami beribadah pagi hari ini secara online Tuhan, kami yakin hadirat Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Dimanapun kami ada Tuhan, dimanapun kami melihat ibadah online Tuhan, kami yakin Tuhan juga hadir di tempat itu. Dan kami yakin Tuhan pagi hari ini Tuhan akan mengubahkan kehidupan kami. Tuhan akan menyentuh, menjamah hati kami lewat pujian penyembahan dan serta firman Tuhan yang akan dibagikan. Kami bersyukur juga pagi hari kami bisa memperingati Paskah, hari kebangkitan Tuhan. Sebab kami percaya kebangkitan-Mu mengalahkan segalanya Tuhan. Sebab kami hanya tahu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan ada pengharapan yang teguh. Di dalam nama Tuhan ada pengharapan yang kekal. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab itu pagi hari ini kami mau beribadah kepada Tuhan. Jaga hati kami, jaga pikiran kami Tuhan, agar kami boleh fokus kepada hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Terima kasih Tuhan, sebab salib-Mu besar Tuhan, pengorbanan-Mu Tuhan, pengorbanan-Mu sungguh besar buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Saudara yang ada di rumah, kita sama-sama sembah Tuhan. Kita sama-sama angkat suara kita, bersama-sama angkat suara kita untuk memuji dan menyembah Tuhan pagi hari. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Amin Tuhan. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segala. Mari sama-sama angkat tangan kita, katakan, karena salib-Mu Tuhan, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Amin Tuhan, amin Tuhan. Kami percaya Tuhan. Katakan sama-sama, Engkaulah sumber pengharapan Tuhan. Engkaulah sumber pengharapan. Mari nyatakan dengan segenap hati kita. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Sanggup menyembuhkan Tuhan. Jiwaku pun berserah hanya kepada. Katakan sama-sama, Yesus. Yesus, Oh, Kaulah segala-galanya, karena salib-Mu ku hidup. Amin. Karena salib-Mu ku menang.
sanggup untuk melakukan mujizat-Mu Tuhan. Karena salib-Mu Tuhan, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan di hidupku Tuhan. Terima kasih, mari kita sembah Dia. Kau besar Tuhan, Kau besar. Kami bersyukur buat pengorbanan-Mu Tuhan. Pengorbanan-Mu ajaib Tuhan. Pengorbanan-Mu ajaib Tuhan. Pengorbanan-Mu ajaib selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Katakan sama-sama. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang Kau berkuasa Tuhan, sanggup untuk melakukan mujizat. Katakan sekali lagi, karena salib-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menang Tuhan. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Engkau yang berkuasa Tuhan, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Katakan sekali lagi dengan imanmu. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Haleluya. Sungguh dahsyat Tuhan. Oh, sungguh dahsyat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pengorbanan-Mu sungguh besar buat kami Tuhan. Hari ini kami memperingati kebangkitan Tuhan yang begitu mulia buat kehidupan kami Tuhan. Oh, sebentar kami juga ingin menyanyi Tuhan, memuji Allah yang besar, memuji Allah yang tinggi. Kami percaya Tuhan Engkau bertahta atas setiap puji-pujian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Mari sama-sama kita nyanyikan untuk kemuliaan Tuhan lebih dahsyat dan luar biasa lagi. Mari sama-sama kita bersyukur karena Dia Allah yang telah lahir, Dia Allah yang telah mati, bahkan Dia telah bangkit buat setiap kita semua. Angkat pujian dengan penuh sukacita. Haleluya.
Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dikalahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. Sungguh kami percaya Tuhan, kuasa maut telah dikalahkan, kuasa maut telah dikalahkan. Oleh karena anak domba Allah, semua musuh telah ditaklukkan. Oleh kebangkitan Tuhan kita, oleh kebangkitan Tuhan kita, Yesus hidup, Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dikalahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Jadi lebih dari pemenang. Sekali lagi katakan, kita jadi lebih dari pemenang. Haleluya. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas, Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darah, dengan segenap iman kita katakan, ku bebas, ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku telah bebas, bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas, Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya. Sekali katakan, ku bebas, ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku telah bebas, bebas karena kuasanya. Kami percaya Tuhan, ku bebas, 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 Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya, aku bebas. Oleh kuasa darahnya, oleh kuasa darahnya, aku bebas. Oleh kuasa darahnya, aku bebas. Haleluya. Kami percaya. Haleluya. Kebangkitannya membuktikan bahwa Dia Allah yang berkuasa. Amin. Kebangkitannya membuktikan bahwa Dia adalah Allah yang hidup. Sehingga membuat kita percaya bahwa hari esok sungguh ada bagi kita. Hari esok yang penuh harapan. Hari esok yang luar biasa bersama Tuhan. Mari katakan bersama, sebab Dia hidup. Haleluya. Amin. Katakan, anak Allah, Yesus, Yesus nama. Amin. Menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati
katakan kembali, anak Allah Yesus namanya. Haleluya. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan kita semua. Oh Yesus, terima kasih. Amin. Tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Katakan sekali lagi, sebab Dia hidup. Katakan dengan iman percaya, masa depan kami ada di tangan-Mu Tuhan. Ku tak gentar, haleluya, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Sekali lagi dengan percaya katakan, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Jadi berarti sebab Dia hidup. Jadi berarti sebab Dia hidup. Haleluya. Yes. Amin. Dimanapun kita berada, berikan sorak bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesus. Dia mati untuk kita semua. Haleluya. Pengorbanan yang ajaib Dia buktikan karena Dia menganggap kita mulia. Dia angkat kita dari lembah dosa. Dia angkat tinggi, dimuliakan seperti Dia. Sungguh besar Tuhan. Yes. Amin Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang
kita. Dan Kau sangat dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan. Sungguh mulia dan berharga. Amin. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah Tuhan yang Kau pikirkan tentangku, tak terselawi bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagi. Amin Tuhan. Terlalu dalam, sangat dalam untuk dimengerti. Sungguh besar. Terima kasih Tuhan. Sungguh indah yang Kau pikirkan. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar. Amin Tuhan. Yang Kau pikirkan, Kau selalu memikirkan kami Tuhan, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin Bapa. Siapakah kami Tuhan? Kau mau mati di atas kayu salib. Begitu berhargakah kami Tuhan, sehingga Kau memilih salib-Mu. Kau anggap kami mulia, bahkan Kau tempatkan kami sebagai biji mata-Mu Tuhan. Thank you Jesus. Kalau Allah kami sanggup mengalahkan maut, kami percaya Tuhan
Kau beri kami kuasa juga Tuhan, untuk kami boleh mengalahkan setiap masalah yang ada. Kami berdoa Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan. Terima kasih. Kau bebaskan kami. Terima kasih. Yes, Jesus. Saat ini Tuhan, negara kami sedang dalam kesulitan Tuhan karena wabah ini. Kau bebaskan kami Tuhan dengan darah. Kami percaya dan kami yakin Engkau mengasihi bangsa kami. Kau mengasihi bangsa kami. Kami tahu Tuhan, Kau bekerja dengan luar biasa. Dan kami percaya Tuhan ada kemenangan yang terjadi di bangsa ini. Amin. Tuhan, ketika kami boleh mengalami wabah ini, saat-saat menjelang Paskah, kami yakin dan percaya kuasa darah Yesus itu masih berkuasa. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya, bahkan kami terlalu percaya Engkau Allah yang berkuasa. Engkau Allah yang berdaulat atas kami ya Tuhan. Thank you Lord Jesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih jikalau pada pagi hari ini Tuhan sudah kumpulkan kami di rumah kami masing-masing dalam keadaan baik, sehat walafiat. Sebentar kami mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi firman yang akan disampaikan, urapi kami semua. Kami serahkan semua ke dalam tangan pimpinan dan urapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sidang yang saya kasihi, pada pagi hari ini kita merayakan kebaktian kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari kematian. Nah, firman Tuhan yang sudah saya persiapkan, saya beri judul Bangkit untuk membenarkan. Bangkit untuk membenarkan. Ayatnya terdapat dalam Roma pasal 4 ayat 25. Roma pasal 4 ayat 25 yang bunyinya sebagai berikut, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Amin. Berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan berjudul Bangkit untuk membenarkan. Sidang yang kukasihi, belum pernah ada orang yang mati lalu bangkit kembali. Sejak zaman Adam, zaman purba, zaman batu, zaman modern, zaman now. Now itu neng omah wae, saudaraku. Ya, puji nama Tuhan. Nah, kita bisa melihat di sini paling-paling kita pernah mendengar berita orang mati suri bangkit lagi. Mati suri, tapi kemudian mati lagi. Saudara yang saya kasihi, hanya Tuhan Yesus yang pernah mati lalu bangkit dan hidup untuk selama-lamanya. Perlu dicatat di sini, Yesus tidak pernah mati dua kali. Sebab ada yang mengajar Yesus mati dua kali. Mati yang pertama ketika dikenosis, dikosongkan kealahannya. Tidak, saya katakan Yesus tidak pernah mati
ketika dia di kenosis. Kenosis itu artinya Tuhan Yesus mengosongkan kealahannya. Kemahatauannya Tuhan tidak pergunakan. Kekuasaan kemahakuasaannya Tuhan tidak pergunakan. Itulah yang disebut kenosis. Tuhan jadi sama dengan manusia yang bergantung kepada pimpinan dan urapan Roh Kudus. Dalam Roma pasal 6 ayat 10 dijelaskan Yesus hanya mati satu kali saja. Roma 6 ayat 10. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, perhatikan, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Jelas. Dalam Roma pasal 6 ayat 10, Yesus hanya mati satu kali. Tidak benar, Yesus mati dua kali. Puji nama Tuhan. Dan Yesus mati, kemudian dia bangkit, kebangkitannya untuk membenarkan kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Pertanyaan yang pertama, di mana kita dibenarkan? Di mana kita dibenarkan oleh Yesus yang bangkit ini? Kita bisa baca yang pertama dalam Ibrani 9 ayat yang ke-27. Ibrani pasal 9 ayat 27 yang berbunyi sebagai berikut. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihukum. Di sini kita bisa melihat di mana kita dibenarkan oleh kebangkitan Yesus. Di pengadilan Allah, di pengadilan Kristus. Mari kita baca dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-10. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-10 yang bunyinya sebagai berikut. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Jadi jelas semua manusia harus masuk ke dalam pengadilan Kristus. Nah, di dalam pengadilan itu kita dibenarkan. Sidang yang kukasihi berbicara tentang pengadilan. Pengadilan dunia saja, ketika orang mulai diadili di sana, membuat hatinya begitu berdebar-debar, membuat hatinya penuh dengan ketakutan. Apalagi nanti dalam pengadilan Allah, dalam pengadilan Kristus, semua manusia harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Dan di mata Tuhan, semua perbuatan kita sangat transparan. Semua sudah direkam oleh Tuhan, semua perbuatan-perbuatan manusia, dan di situ kita diminta pertanggungjawaban. Nah, saudara yang kukasihi, di mana kita dibenarkan? Di pengadilan Allah, di pengadilan Kristus. Pertanyaan yang kedua, mengapa Yesus harus bangkit? Mengapa Yesus harus bangkit? Yang pertama kita bisa membaca dalam Roma pasal 1 ayat yang keempat. Roma pasal 1 ayat yang keempat yang mengatakan sebagai berikut. Dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Mengapa Yesus harus bangkit? Yang pertama, Yesus bangkit sebab dia menyatakan Yesus itu adalah Allah yang berkuasa. Makanya Yesus bangkit dari antara orang mati,
dia bangkit untuk menyatakan dirinya bahwa dia adalah Allah yang berkuasa. Dalam Kolose pasal 1 ayat 16 ditulis tentang siapa Yesus itu, yang bunyinya dalam Kolose 1 ayat 16, karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Yesus dan untuk Yesus. Puji nama Tuhan. Yesus itu pencipta. Allah yang menciptakan surga, Allah yang menciptakan dunia, Allah yang menciptakan kerajaan-kerajaan, Allah yang menciptakan pemerintahan-pemerintahan. Itu sebabnya kata Roma pasal 13 ayat yang pertama dikatakan, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintahan yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Itu sebabnya sebagai orang-orang yang percaya kita harus taat kepada pemerintah, sebab pemerintah itu adalah yang menciptakannya Tuhan Yesus Kristus untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Jadi terjawablah sudah mengapa Yesus harus bangkit. Yang pertama, dia bangkit untuk menyatakan dirinya bahwa dia Allah yang berkuasa. Berkuasa atas kematian. Yang kedua, kita akan membaca dalam 1 Korintus 15 ayat 55. 1 Korintus 15 ayat 55. Hei maut, di manakah kemenanganmu? Hei maut, di manakah sengatmu? Nah, pertanyaan tadi, mengapa Yesus harus bangkit dari kematian? Untuk menyatakan dia sebagai Allah yang berkuasa, itu yang pertama. Yang kedua, untuk mengalahkan kematian. Dia harus bangkit. Dia bangkit, dia mengalahkan kematian. Sehingga Paulus berteriak dalam 1 Korintus 15 ayat 55, hei maut, di manakah kemenanganmu? Hei maut, di manakah sengatmu? Sebab maut sudah dikalahkan oleh kebangkitan Yesus Kristus. Kita baca 1 Korintus 15 ayat yang ke-26. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Jadi maut ini musuh yang terakhir yang dibinasakan oleh Allah. Puji nama Tuhan, yang dikalahkan oleh Yesus adalah maut. Makanya Yesus harus bangkit dari antara orang yang mati, supaya dia menyatakan bahwa dia mengalahkan maut. Puji nama Tuhan. Yang ketiga, kita bisa baca dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-10 ya. Roma pasal 5 ayat yang ke-10 yang bunyinya sebagai berikut. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Mengapa Yesus harus bangkit? Yang pertama tadi, untuk menyatakan dia adalah Allah yang maha kuasa. Yang kedua, untuk mengalahkan kematian atau maut. Yang ketiga, untuk memberi keselamatan kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Kata Roma pasal 5 ayat 10 tadi, untuk memberi keselamatan pada kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Sehingga dia berkata dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10, dia berkata, Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Yesus harus hidup, dan hidupnya ini memberi kepada kita manusia kehidupan yang berkelimpahan.
Puji nama Tuhan. Jadi jelas mengapa Yesus harus bangkit. Yang pertama tadi untuk menyatakan Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Yang kedua untuk mengalahkan kematian. Yang ketiga untuk memberikan keselamatan kepada orang-orang yang percaya. Lalu pertanyaan yang ketiga yang sangat penting, bagaimana kita menerima pembenaran ini? Bagaimana kita menerima pembenaran ini? Kita baca Roma pasal 3 ayat 22. Roma pasal 3 ayat 22. Yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Bagaimana kita menerima pembenaran dari Yesus Kristus? Kita harus beriman kepadanya. Kita harus percaya kepadanya. Iman dalam bahasa Yunaninya pistis. Pistis itu artinya menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan Yesus tanpa reserve. Kita menyerahkan seluruh hidup kita, mempercayakan hidup kita kepadanya sebagai juru selamat kita, yang mati untuk menebus dosa kita, yang bangkit untuk membenarkan kita. Jadi yang pertama, kita harus beriman pada Tuhan Yesus Kristus untuk menerima pembenaran ini. Tetapi Yakobus pasal 2 ayat yang ke-21 di sana dikatakan, bukankah Abraham bapak kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Jemaat yang kukasihi, iman yang benar, iman yang hidup, iman yang ada perbuatan iman, yaitu iman yang taat kepada firman Tuhan. Iman yang taat kepada firman Tuhan inilah yang akan membuat kita nanti di pengadilan Allah, kita akan didudukan sebagai orang yang benar. Dikaiosis dalam bahasa Yunaninya, didudukan sebagai orang yang benar. Puji nama Tuhan. Kita membaca Roma pasal 5 ayat yang pertama. Roma pasal 5 ayat yang pertama. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Ini hasil pembenaran. Hasil pembenaran itu kita damai dengan Allah. Tadinya kita seteru Allah karena dosa, kemudian didamaikan oleh korban Kristus, oleh kematian Kristus, oleh kebangkitan Kristus. Buah dari pembenaran itu damai dengan Allah. Kata damai dalam bahasa Yunaninya eirine. Eirine. Eirine itu artinya kedamaian atau keselamatan. Ini buah dari pembenaran. Kita hidup damai, rukun dengan Allah, dan kita diselamatkan dari murka Allah. Kita baca Roma pasal 5 ayat 21. Roma pasal 5 ayat 21. Supaya seperti dosa berkuasa dalam alam maut, supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jelas, buah dari damai sejahtera dengan Allah itu hidup kekal yang akan kita terima. Hidup di dalam Allah yang akan kita terima. Hidup di dalam kerajaan Allah, kerajaan sorga yang kekal yang akan kita terima. Itu sebagai buah dari damai, pekerjaan yang dikerjakan oleh Kristus. Dia bangkit untuk membenarkan kita. Dia memberikan keselamatan yang sempurna. Kita akan baca bagi orang-orang yang musuh Allah itu. Kata Mazmur 92 ayat 10. Sebab sesungguhnya
musuhmu ya Tuhan. Sebab sesungguhnya musuhmu akan binasa. Semua orang yang melakukan kejahatan dicerai-beraikan. Jelas, kalau kita sudah diperdamaikan dengan Allah, kita bukan lagi musuh, tapi kita adalah kawan sekerja Allah. Bahkan kita panggil Allah sebagai Bapa, kita sebagai anak. Tapi kata Mazmur 92 ayat 10 dikatakan, musuh Allah, orang-orang yang pendosa-pendosa, penjahat-penjahat itu akan dibinasakan oleh Allah. Di mana? Di dalam lautan api. Dibuang ke dalam lautan api yang merupakan murka dari Allah. Tapi itu bukan buat kita. Kita semua yang percaya, beriman kepada Yesus, yang menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Yesus, kita sudah menerima perdamaian itu. Buah pembenaran, perdamaian. Kita sudah berdamai dengan Allah. Kita sudah rukun dengan Allah. Bahkan Allah itu menjadi Bapa kita. Kita menjadi umat-umatnya. Kita menjadi imamat yang rajani, yang akan melayani Tuhan dalam kerajaan sorga. Puji nama Tuhan. Jadi inilah yang penting. Bagaimana kita menerima pembenaran. Kita harus beriman. Kita harus percaya kepada Yesus. Yesus yang mati untuk menebus dosa kita. Yesus yang bangkit untuk membenarkan kita. Yesus yang naik ke surga, siapkan tempat di sana buat kita. Yesus yang akan datang kembali. Puji nama Tuhan. Sebagai ayat terakhir kita baca Yohanes 14 ayat yang ke-6. Yohanes 14 ayat yang ke-6 berbunyi, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi jelas bahwa Yesus adalah satu-satu jalan keselamatan. Yesus satu-satunya cara untuk membenarkan kita dari orang berdosa menjadi orang yang tidak berdosa. Dan Yesus itu adalah kehidupan. Melalui kehidupannya kita akan hidup di dalam segala kelimpahan. Puji nama Tuhan. Mari kita akan menyanyi sebuah nyanyian Tuhan Yesus, ya, bahwa dia bangkitlah, dia bangkitlah. Amin. Dia hiduplah, dia hiduplah, dia hiduplah, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia hiduplah, dia hiduplah, sembahyang buat anak-anaknya. Dia hiduplah, dia hiduplah, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia hiduplah, dia hiduplah, sembahyang buat anak-anaknya. Haleluya, 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 haleluya. Glory, haleluya, haleluya, haleluya. Dia hiduplah, dia hiduplah, duduk di
sebelah kanan Allah Bapa. Dia hiduplah, sembahyang buat anak-anaknya. Kami bersyukur dan berterima kasih jikalau pada pagi hari ini kami memperingati Allah kami yang sudah mati untuk menebus dosa kami, yang sudah bangkit untuk membenarkan kami. Tatkala kami harus menghadap tahta pengadilan Kristus, pengadilan Allah, di sanalah kami akan dibenarkan, akan disebut dikaiosis. Kita didudukan sebagai orang-orang yang benar. Hamba berdoa ya Tuhan buat seluruh jemaat yang hamba layani, biar mereka semua termasuk orang-orang yang disebut sebagai orang-orang yang dibenarkan di dalam pengadilan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga bersyukur bahwa Engkau bangkit, berarti Engkau Allah yang berkuasa atas maut. Dan Engkau bangkit, berarti Engkau mengalahkan maut, mengalahkan kematian sebagai musuh yang terakhir. Dan Engkau bangkit untuk memberikan keselamatan bagi kami orang-orang yang percaya. Dengan hidup-Mu kami dapat hidup yang berkelimpahan. Tetapi yang penting di sini ya Tuhan, berikan kepada jemaat yang hamba layani iman kepada Yesus Kristus, agar mereka mau berserah sepenuh kepada Tuhan Yesus Kristus, percaya kepada Tuhan Yesus yang sudah mati untuk menebus dosa, yang sudah bangkit membenarkan kami, percaya kepada Yesus yang akan datang kembali menjemput kami, percaya kepada Yesus yang membenarkan kami. Beri kepada kami iman yang benar, iman yang benar, iman yang hidup, iman yang taat kepada firman Allah. Seperti Abraham, dia dibenarkan sebab dia taat kepada firman Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Kami bersyukur dan berterima kasih bisa memperingati Engkau Allah yang sudah bangkit untuk menyelamatkan kami semua, orang-orang yang percaya kepadamu. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan bagi Bapa di tempat yang maha tinggi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Kita katakan sama-sama, amin. Heavenly Father, we love your precious name. It stands to reason that a name is just a word. It can be easily forgotten as soon as it is heard. But one name was spoken before the world's first day, and it will be here when everything that is has passed away. Delivered from the lips of God to Mary's ears on angels' wings, Jesus, Jesus, the word that came to life for us, the song that all creation sings, Jesus, oh Jesus. Proudest nations of the earth have come and gone, but Jesus, the name lives on. When I'm awakened by a terrifying dream, and desperation reaches out and clutches me, when I'm so afraid that I don't even know how to pray, I simply speak it and I feel it, and it chases fear away. Delivered from the lips of God to Mary's ears on angels' wings, Jesus,
Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Saya selaku Ketua Paskah GBTC mengucapkan selamat Paskah. Kita bersyukur di tengah kondisi wabah virus corona ini, kita masih bisa merayakan ibadah Paskah secara online. Tema Paskah kita tahun ini diambil dari Roma 4 ayat 25, bangkit untuk membenarkan. Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan yang dibangkitkan karena pembenaran kita. Allah membenarkan kita melalui karya penebusan Kristus di kayu salib. Mari kita semua senantiasa berpegang dan percaya pada janji Tuhan, yaitu janji keselamatan di dalam Yesus Kristus. Jangan biarkan ketakutan dan kesulitan hidup menggoyahkan iman dan pengharapan kita kepadanya. Di tengah kondisi saat ini, saya mengajak Bapak Ibu, saudara-saudari untuk senantiasa berdoa buat bangsa dan negara kita, Bapak Presiden, para menteri, gubernur dan jajaran pemerintah, para dokter, perawat dan tim medis. Kita juga berdoa buat Bapak dan Ibu Gembala kita, para pembela sidang, badan pengurus harian, dan seluruh sidang jemaat GBTC agar senantiasa dalam lindungan Allah Bapa kita. Kita percaya bahwa Allah bekerja dan akan terjadi kebangunan rohani di mana-mana, dan badai virus corona ini akan segera berakhir sehingga kita bisa kembali beribadah bersama-sama lagi di gereja. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, dana Paskah yang sudah terkumpul telah kami salurkan untuk membeli sembako yang dibagikan kepada jemaat GBTC yang membutuhkan dan juga diberikan kepada penduduk yang ada di sekitar gereja kita. Kiranya semua itu menjadi berkat dan nama Tuhan dimuliakan. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih buat Bapak Ibu Gembala, tim pengisi acara, dan semua kru yang sudah berusaha memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Paskah. Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan hari ini kita telah beribadah dengan penuh sukacita. Untuk ibadah selanjutnya kita akan lakukan secara online. Untuk persembahan yang akan Bapak Ibu Saudara berikan dapat dilakukan secara transfer di rekening gereja yang akan ditampilkan pada slide berikutnya. Terima kasih, tetap semangat dan tetap bersukacita. Tuhan Yesus memberkati. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan merupakan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab pagi ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab pagi ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Mari kita tadahkan tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus memenuhi rumah tangga, usaha, studi, kesehatan, dan pelayanan kami semua. Mari kita katakan sama-sama, amin.